Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darini amin. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa' minal adab ila an qala. Itu cara baca kalau ini ya. Paling singkat lah, cara baca paling singkat mukadimahnya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi. Kalau kita di hadapan guru kita, Bib Asad mungkin, Bib Alwi, wa bi ulumihi wa bi ulumikum. Jadi ketambahan wa bi ulumikum. Jadi ada atom-atomnya. Wa bi ulumihi kemarang kitab. Terus kalau ada guru kita di situ, ya, syekh kita tambahi wa bi ulumikum. Wa bi asrarihi wa bi asrarikum. Terserah, mau ditambah lagi terserah. Ya. Fid daraini amin. Langsung baca. Awalnya al-babu tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fi asyratu ana min adab. Contoh ini contoh. Ila anqala, kalau keputus, kemudian kalau lanjut ada di belakang ila anqala sampai ke pembahasan apa gitu ya. Ila anqal wal khamis. Nah, sekarang kita bab yang kelima. Ada di pertengahan. Wal khamis an yuksima awqatal lailihi wa naharihi. Yang kelima adalah an yuksima awqati lailihi. An yuksima awqati lailihi, membagi waktu-waktu malamnya, wa naharihi, dan siangnya. Jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu ya. Orang kalau tidak bisa membagi waktu, maka waktunya enggak tertib, akhirnya hidupnya enggak ada kurang berkah ya. Kita ini hidup diatur ya. Jadi kita ini hidup diatur di dunia ini, diatur, tidak sembarangan. Ada waktunya tidur, ada waktunya sholat, ya kan ya. Sholat aja tidak boleh di luar waktu, harus tepat waktunya, begitu. Jadi semuanya itu melalui aturan. Kenapa? Karena kita manusia ya. Kalau ingin nggak aturan, jangan jadi manusia gitu ya. Jadi hewan, sapi itu tidak ada aturan, tadi makan ya. Kucing itu nggak ada aturan, mau malam tidur oke ya, siang tidur oke. Karena kalau manusia harus ada aturan. Siapa ngajari? Ya sholat itu Allah Ta'ala ngajari. Jadi dari sholat aja itu sudah aturan ya. Makan aturan, iya aturan. Sebenarnya makan tuh ada aturan, kita tidak boleh sedikit-sedikit makan, didik makan, itu jadi penyakit. Di mana pelajarannya? Di puasa ya. Puasa itu adalah pelajaran untuk kita, aturan makan, paham ya? Lah enggak waktunya makan, cuma makan begitu ya. Memang kalau puasa Ramadan hukumnya kalau siang hari haram, enggak boleh. Cuma itu pembelajaran, paham ya? Pembelajaran. Disitulah kesehatan. Kalau waktunya makan, waktunya enggak itu maka hidup akan sehat. Tapi kalau hidup itu diajak makan terus ya, endang mati. Apa? Ada syair itu apa? Salah satun muhlikatun lil anami wa da'iyatus sahihi lil asqami. Apa? Mudminu khamrin wa dawamu but'i wa idkhalu ta'ami ala ta'ami. Ya, ini syairnya. Kalau bisa dihafal ya. Salah satun muhlikatun lil anam wa da'iyatus sahihi lil asqami. Nanti saya nggak hafal nang jalan nih, hafal ya. Salah satun muhlikatun lil anami wa da'iyatus sahihi lil ilal asqami. Wa da'iyatus sahihi lil asqam gitu ya. Wa da'iyatus sahihi lil asqam atau lil asqam misalnya. Asqam itu penyakit. Mutminu khamrin wa dawamu but'i wa idkhalut ta'ami ala ta'ami.
Enak dihafal aja timbang ditulis. Ya. Salah satu muhlikatun lil anami wa da'iyatus sahihi lil asqam ilal asqami mudminu khamrin wa dawamu but'i wa idkhalut ta'am ala ta'ami. 3 perkara penghancur untuk manusia, yang dapat menghancurkan manusia siapapun orangnya, ibarat endang rusak endang mati gitu ya. 3 perkara ini minimal penyakitan orangnya. Pertama, mudminu khamrin, orang yang pecandu khamr. Pecandu khamr pasti, kalau pecandu khamr pasti perusak. Yang kedua, wadawa mabuti, ini apa ya, orang yang apa ya, terus menerus bersetubuh. Lah istri papat ya, bukan terus menerus ya, enggak ya, ada waktunya gitu maksudnya ya. Yang kita maksud yang terakhir ini, wa idkhalut ta'am ala ta'ami, memasukkan makanan di atas makanan. Tahu ya maksudnya? Memasukkan makanan di atas makanan. Mari mangan mangan meneh, mari mangan meneh, mangan nyemil. Jam 7 makan, jam 9 roti, jam 10 kolak, wah sembarang ya. Jadi per jam tuh mesti isi, wah isinya berat-berat kok ya. Biasanya santri sekarang seperti itu, oleh undangan kait masuk sama tuan rumahnya suruh masuk, makan masuk, baru ngetren itu cek sound, mereka cek sound ke orang Fatihah, mangan sih engko oleh Fatihah repot. Mari ya. Kadang-kadang satu acara itu bisa makan 3 kali. Ya ndang mati. Ya, ndang mati. Kelemon, kena diabetes, apa nih? Yang stroke itu. Ya kita deh. Kadang orang tuh pengen lemu, padahal bahaya lemu tuh. Pengen lemu, orang gemuk mesti pengen kurus. Contoh siapa? Saya. contoh saya. Ya, maka jangan pengen gemuk. Makan biasa aja. Ya. Apakah harus 3 kali? Enggak. Terus siapa yang menentukan 3 kali? Enggak ada. Kebiasaan. Ya. Kita makan 3 kali itu kebiasaan. Bukan syariat, enggak ada syariat itu lazima an yakul salasa marrat mustahab, enggak ada. Ya. Karena hukum makan sendiri, apa sih hukum makan itu? Hukum makan itu mubah, enggak wajib, enggak sunnah, ya enggak haram. Dan bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, tergantung tujuannya. Karena kaidahnya setiap perkara mubah mesti memiliki 5 hukum. Makan seperti itu. Ya, kalau kita makannya untuk sunnah, ya berarti hukumnya sunnah. Nah, kalau kita di dokter divonis kalau Anda tidak makan sehari gini-gini ini, maka bakal menyebabkan meninggal. Maka harus wajib makan kita. Ya. Makan bisa haram kalau tujuannya haram, atau makanan-makanan haram bisa makruh. Tapi asal hukumnya mubah. Harus 3 kali enggak? Ya, harus 3 kali enggak? Karena kebanyakan di Timur Tengah itu juga orang zaman dulu itu makan cuma 1 kali. Karena dulu pernah diceritai ada almarhum guru, pernah ada salah satu guru di sini sudah meninggal orangnya, Ustaz Munirul Anam. Beliau ini muridnya Habib Zain bin Smith. Lama di situ. Waktu itu ketika beliau mondok, santri Indonesia itu makan 3 kali. Sebenarnya tanya, berapa kali orang sana makan? 3 kali. Bebjen ketika dengar orang Indonesia itu santri terus sama santri kiai-kiai gitu ya, ustadz Indonesia ini kalau makan 3 kali, beliau kaget. Ya. Aneh. Kenapa?
Karena mesti penyakitan gitu ya. 3 kali itu bagi mereka suatu hal yang aneh. Kenapa? Karena di sana makannya 1 kali sehari. Bukan ngirit, enggak ngirit, makannya penuh gizi. Ya sekali tapi mantap. Ya, enggak banyak, cuma nilainya tuh timbang rong piring, setengah piring sana sudah cukup tapi mantap daging-dagingan. Lagi ini 2 piring nasi tok. Ya kurus. Penyakitan dia, diabetes ya, karena mengandung gula banyak. Di sana daging, susu gitu. Sekali tak makanya, siang hari. Pagi susu sama roti, kadang roti gitu ya. Malam susu juga sama roti dan snack sedikit. 1 gelas susu. Makanya siang. Karena asupan energi itu siang. Dohor, makan siang baru ada nasi yang mengandung energi. Ya. Pagi sama malam itu susu sama kadang kopi, susu sama ini roti atau kue-kue. Misalnya kalau perhatikan sih enak ya, atang sekali tok, tapi sehat. Ya. Beliau mengatakan, seakan orang sana, orang Indonesia seakan, terutama ustadz-ustadznya, kiai-kiainya seakan mereka mesti ndang mati. Betul ndang mati. Ya, umurnya umur muda wis kena stroke. Kenapa? Makanya seperti itu. Ya. Apalagi ustadz-ustadz ini banyak kadang-kadang umur muda itu masih sudah penyakitan, dididik langsung opname, ustadz fulan si enom sus opname. Ya, dirawat di rumah sakit komplikasi. Kenapa? Makanya tidak standar. Wes makan makanan Timur Tengah, kambing-kambingan, gelek. Karena orang sana kok tidak apa-apa ya, karena mereka makanya diprotek. Orang sana makanya enggak jeruan enggak, yang diambil daging-dagingnya tok. Terus di sana hawanya panas, jadi penyakit enggak ada. Tapi kalau di praktek di Indonesia, wes hawanya dingin, yang dimakan jeruan itu, ya sudah. Setahun ya siap-siap di kursi roda, stroke. Jarang makan kulupan, sombong. Padahal makanan terbaik itu adalah makanan yang tumbuh di daerah itu. Allah Ta'ala sudah adil, kita ini di kanan kiri kita kasih tumbuh-tumbuhan, kulupan, ya kangkung. Oh itu terbaik sebenarnya. Karena kondisi kita dingin. Ya, dingin. Ya nanti mentok ayam, sudah mentok sudah. Insya Allah kalau kita makan seperti itu dengan menjalankan sunnah dan juga tidak berlebihan, penyakit jarang. Orang tua-tua dulu tuh jarang penyakit. Jarang makan daging. Ya sekulupan diteter tiap hari. Umurnya sampai 100 lebih. Ya. Yang sekarang muda-muda, kadang ustaz-ustaz ya, hati-hati nanti kalau jadi ustaz, hati-hati ya. Dilulu sama muridnya, dimasakno goleh bendino, ya sudah, aslinya ini pembunuhan secara pembunuhan masa dipatahin sama muridnya. Iya, gak kerasa dipatahin sebenarnya ya. Maksudnya baik, cuma anunya keliru. Ustadz aja kayak kulupan, kayak sekompok, itu baru sehat gitu. Lah iya, kan kita Indonesia, iya kan ya. Kalau tamu dari ya sama ya. Iya, daging kan bagus daging, harus iya, cuma enggak tiap hari. Tiap hari pun diambil dagingnya tok jeruan tok ya bahaya. Ya. Dagingnya tok kalau bisa ya. Jeruannya ya dididik lah. Nah, gitu ya. Jadi makanan bahaya makanan. Ya. Maka hati-hati dengan makanan. Wa idkhalut ta'am ala ta'ami yang terutama nih ya. Tadi kita bahas memasukkan makanan di atas makanan. Artinya didik mangan begitu. Ya. Bukan enggak boleh. Cuman ya efeknya nanti bahaya. Bukan tidak boleh.
Keakian gak enak ya apa mubadir loh. Enggak ada kata mubadir. Kayak wong liya kan sudah beres mari. Ya, beres mari. Kayak orang lain kok disimpan kan sudah harus mari. Karena di luar masih banyak orang membutuhkan. Pengemis kan di jalanan kan mereka berpenampilan susah kan juga ingin diberi. Nah, gitu. Ya. Apa tadi? Tiga perkara. Salah satu muhlaqatul lil anam lil wada'ayatus sahih lil asqami mutminu khamrin wa daum bud'i wa idkhalu ta'am ala ta'ami. Tadi ya. Kita harus bisa membagi waktu. Ya. Membagi waktu supaya waktunya ini supaya apa kok harus dibagi karena supaya istiqomah ya, dan dibagi waktunya kapan kita belajar, kapan kita jadi gitu. Hatta hal-hal yang mubah kalau kita niatnya baik terus dilakukan istiqomah ini dapat berkah gitu ya. Kapan saya waktunya ini, atau contoh kapan saya waktunya makan, kalau di sini ya kan ada waktunya makan kan. Kalau siang tuh mesti setelah sholat jam berapa? Jam 12:30. Hatta urusan makan, kalau di istiqomah makan jadi berkah nanti, gitu. Apalagi urusan belajar mutolaah. Pokoknya saya harus bangun jam sekian, harus baca kitab, nah, gitu ya. Terlebih kalau kitabnya ditentukan, harus baca kitab ini. Gitu. Kapan saya harus bersolawat pada Nabi, jadi gitu. Ya. Membagi waktu, terus wayak tadi mabaki min umri, dan mengambil kesempatan, mengambil keuntungan yang banyak, yak tadi mengambil ghanimah atau keuntungan yang banyak apa yang tersisa dari umurnya. Jangan sampai ada umur ini berlalu sia-sia. Ya. Tapi kalau zaman sekarang susah untuk itu. Apalagi kita yang punya HP ini ya repot sudah. Ya, kalau di pondok alhamdulillah enggak HP, tapi kalau di luar susah. Ya, kadang-kadang waktu berjam-jam tuh kena HP lupa gitu ya kadang-kadang. Kalau buat wiritan ngantuk, buat HP-an kadang-kadang berjam-jam lupa kadang-kadang. Moro-moro wis subuh, kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, itu perhatikan. Fa inna baqiyatul umur laki matalaha. Karena sisa umur itu enggak bisa dihargai, enggak ada kimahnya, enggak bisa dihargai. Kalau umur bisa dihargai dan ada harganya, maka banyak orang membeli umur. Wa ajwadul awqat lil hifdz al ashar. Ini kemarin sudah ya. Dan paling bagusnya waktu untuk menghafal adalah waktu sahur. Selain berkah dia waktu sahur. Tapi jarang yang untuk bangun ini. Walil bahas al ibkar, untuk bahas ilmu, membahas itu adalah waktu pagi. Setelah subuh gitu ya, pokoknya pagi. Ya alhamdulillah kita pagi ini kita dibuat untuk belajar, alhamdulillah. Berarti itu waktu terbaik. Ya jam 8 masuk pagi sebenarnya. Walil kitabah walil bahas al ibkar. Berpagi-pagi, al ibkar pagi-pagi sekali, bukur. Untuk membahas adalah pagi hari. Al ibkar. Walil kitabah wasatan nahar, dan untuk menulis adalah wasatan nahar di siang hari. Walil mutalaah wal mudzakarah al-lail. Pas sudah kita ya, alhamdulillah kita punya waktu malam untuk untuk mutalaah. Mudzakarah ini saling mengingat. Ada dua orang, berapa orang saling mengingat, mutalaah bareng gitu ya. Baca, didengarkan, diterjemahkan, nanti ada yang niteni satu persatu dititeni, yang salah nanti kita benahi, itu namanya mudzakarah. Saling mengingatkan, jadi gitu ya, maksudnya kumpul baca kitab saling mengingatkan, kayak tadarus ya, tapi ini kitab. Itu yang paling bagus adalah al-lail, waktu malam, ajwadul awqat. Mutolaah ini sebenarnya mutolaah sama murojaah itu beda sebenarnya. Kalau murojaah itu kata roja,
roja itu berarti kembali baca ngulang yang sudah dipelajari, kemudian baca lagi nanti malam misalkan ya, itu namanya murojaah. Terus untuk persiapan besok kan butuh ditelaah kan, supaya ndak ndak awam-awam teman gitu ya, supaya titik sedikit banyak besok ndak, untuk pelajaran besok ini biar ndak susah-susah, nah, gitu ya. Terus nanti malam kita mutolaah untuk persiapan besok, namanya mutolaah. Kan tolaah kan berarti menengok, gitu ya, sesuatu yang belum tahu kita tengok, kita telaah, itu untuk persiapan besok. Yang sudah dipelajari tadi siang dibaca nanti malam namanya murojaah. Nah, jadi murojaah ditambah juga mutolaah. Tapi kadang-kadang orang menganggap sama, murojaah mutolaah pudrai. Ya tidak apa lah gitu ya, tidak ada masalah. Jadi mutolaah itu di waktu malam. Nah, kita harus punya rutinitas kalau bisa. Kocok kita ya. Mungkin sampai sekarang ya. Banyak kita diceritai Ustadz Hasanuddin itu, hatta orang sekelas itu ya. Waktu malam beliau ini mempunyai rutinan yang wajib khusus untuk beliau. Beliau mewajibkan malam itu harus baca kitab sekian. Kapanpun pokoknya malam. Embuh datang jam 10, embuh datang jam 1, pokoknya malam itu beliau harus baca kitab. Murojaah, ya, mutolaah. Tidak satu kitab, banyak yang beliau mutolaah untuk malam itu. Mewajibkan waktunya untuk harus seperti itu. Apalagi kita yang belajar ini. Terus murojaah ini nggak ada waktu libur sebenarnya ya. Malam Jumat pun kalau bisa ya murojaah. Ya, malam Sabtu. Karena kita enggak ya, malam Sabtu anggapannya siang Jumatnya libur, malam Sabtunya libur juga. Yang aneh malam Jumat ya. Malam Jumat itu ikut korban libur juga, katanya malam Jumat waktu libur. Artinya waktu liburnya 2 malam. Nggak adil sebenarnya. Nggak adil kita ini ya. Kita liburnya mutolaah berapa hari, berapa malam? 2. Tetap malam Jumat sudah mutolaah? Enggak. Malam Sabtu? Enggak juga. Anak paham mulai dulu ngono. Itu enggak adil itu. Mestinya dipilih mau malam Jumat liburnya atau malam Sabtu, gitu. Tapi sebenarnya enggak ada libur mutolaah itu. Libur itu hanya formalnya aja untuk ketika ngaji. Tapi mutolaah itu bukan formal. Ya. Mutolaah itu bukan formal, tapi pribadi. Ya. Makanya kita ini jadi mau naik ya repot. Mau jadi sekelas Kiai Khalil Bangkalan enggak mungkin bisa. Ya. Anda sekarang ceritakan tuh ya, itu Kiai Khalil itu kalau sudah waktunya tiap minggu, kalau tidak salah hari Kamis, kalau tidak salah ada di syair, ada cerita itu waktunya tangisan beliau, waktunya nangis beliau nih, bukan nangis ya enggak nangis betul, nangis ya. Nangis karena kosong dari belajar gitu ya. Kalau kita kan enggak kan ya. Liburnya Jumat, oke. Mestinya mutolaahnya liburnya semalam toh sebenarnya. Kita enggak 2 malam. Bahkan kadang malam minggu pun juga dibuat libur karena ada maulid ya. Ada maulid, alasnya gitu. Ya. Sekali lagi, mutolaah itu pribadi. Memang dikumpulkan di sini tuh supaya enggak. Cuma kalau kita nambah lagi mutolaah di kamar mungkin ya, buka kitabnya waktu kosong, ini tidak ada masalah. Ya. Kok jam 2 bangun, liane turu dia nggak tidur buka kitab, tidak ada masalah. Penting semari turu. Ya. Sing masalah kalau jagongan baru masalah. Lagi mutolaah nggak ada masalah. Ya. Kemudian wa ajwadul amakin al-hifd wa ajwad awakin al-hifdi, dan paling bagusnya tempat-tempat untuk menghafal adalah al-ghuraf, kamar kalau bisa, kamar itu ya.
Tapi kalau karena di sini kamarnya itu umum ya berarti enggak sudah. Kalau kita misal kita punya kamar khusus, mungkin kalau kita di rumah ya, itu berarti kamar kita wis aman dari kena yang ganggu, keluarga enggak ganggu, teman enggak ganggu, sudah fokus sama kitab yang ada di kamar sudah. Nah gitu. Al-ghuraf. Wa kullu mawdi'in ba'idun 'anil malhiyat, dan setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Dari hal-hal yang melalaikan. Nanti mutola'ah dia alun-alun, yo gak khusyuk ya. Ya. Gitu. Atau mutola'ah di pinggir jalan ndak khusyuk, itu banyak yuwaswis. Hal-hal yang membuat hati ini gitu. Jadi semua tempat tempat yang terbaik untuk menghafal adalah kamar. Ini maksudnya kamar kalau sendiri ya. Atau cari tempat yang sepi mungkin di mana gitu ya. Di mana lah mungkin. Tapi di sini ramai. Cuma enaknya karena ramai sama-sama mutola'ah. Nah, gitu ya. Wala yahsunul hifdh, dan tidak bagus menghafal bihadratin nabat, di depan tumbuh-tumbuhan, di taman, itu sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Karena nanti hati kita kadang-kadang mendua, delok tanaman delok taman yang bagus, di sisi lain dia harus fokus kepada yang dia baca, jadi tidak bisa gitu ya. Jadi tidak bagus menghafal itu di hadapan tumbuh-tumbuhan, di depan taman tumbuh-tumbuhan. Nah, gitu ya. Wal hadrah, dan di tanaman yang hijau, nanti ke hutan gitu ya, di Semeru misalnya kita ke gunung bawa kitab, itu tidak bagus, tidak bakal khusyuk. Kenapa? Karena pandangan luar lebih indah, nanti hatinya tidak fokus, makanya nanti sulit untuk hafal. Nah, itu. Hati tidak bisa diisi dua, jadi harus satu hati itu, gitu ya. Wal anhar, juga menghafal di sungai, menghafal di sungai. Tambah ada usuk, kalau iwak mencolot lalu hilang sudah, ya. Mesti hilang, kita ditutup nderek kita gitu, tidak bakal khusyuk. Ilmu tuh kalau nggak ditekuni tidak bakal masuk ke kita, karena ilmu tuh punya sifat pencemburu. Kata Imam Ali, ilmu itu punya sifat pencemburu. Ya apa, orang punya sifat pencemburu. Jadi harus fokus, tidak boleh mendua, dan harus sering diingat, itu ilmu. Ya, sering diingat aja, mesti kita lupa kadang-kadang. Ya, kita sering ingat, sering motol, itu banyak yang lupa. Apalagi nggak diingat-ingat, terus tambah hilang ilmu. Karena ilmu itu sifatnya pencemburu. Kapan nggak ditoleh, ilmu akan berpaling pasti. Gitu. Maka ilmu itu harus sesering mungkin dimutola'ah. Wal anhar wadajijul aswad, di tempat-tempat yang ramai, maksudnya gitu ya, di tempat-tempat ini yang bising gitu ya, yang penuh suara bising rame, atau ada kita mutolaah di dekatnya orang selamatan, soalnya besar-besar, tambah ndak usuk. Mana dekat bandengan ya, tambah ndak usuk. Tambah ndak usuk. Ngelirik sing bandengan tak nanti itu. Ya, ndak usuk. Itu kemudian wasadis yang kelima. Apa yang keenam? Jadi yang kelima, intinya kita harus bisa membagi waktu untuk ilmu kita, dan kita memilih tempat-tempat untuk mutolaah yang sebisa mungkin, yang tenang gitu ya, yang kira-kira ilmu masuk di situ.
Wasadis yang keenam, an yuqallil akla wasyurba, harus mempersedikit makan dan minum. Nah, ini ya, mempersedikit makan dan minum. Juga jadikan sarana ini untuk mujahadah riyadhah, ya kan? Untuk riyadhah. Ya tadi itu ya, yang kita bahas tadi dahulu tuh. Tidak ada manfaat di dalam banyaknya makan, nggak ada. Ya. Banyak makan tuh tidak ada manfaat. Manfaatnya ya apa ya? Enak sesaat, tapi nyesalnya selama-lamanya. Yuqallil akla wasyurba, mempersedikit makan dan minum. Fa inna syab'a yamna minal ibadah wa yuskilul badan. Karena kenyang, asyaba yamna'u, dapat mencegah minal ibadah, dari ibadah, wa yuskilul badan, dan dapat memberatkan badan. Orang kalau kenyang wapot gitu ya, mau ngadeg wapot, mau melek berat, sing enak merem. Jadi kalau orang kenyang itu ya enaknya merem, duduk merem atau terlentang merem, itu enak, orang paling enak orang kenyang. Melek sulit kalau kenyang, nah, gitu. Kecuali melek hapian baru bisa kalau kenyang. Tapi kalau melek untuk ibadah apalagi mutolaah, kenyang sulit, nah, gitu ya. Fa inna syaba' yamna minal ibadah. Syaba' ini ternyata dipakai untuk di orang Jawa. Syaba', ya. Syaba' di sana apa? Orang kenyang. Orang Turen tuh, kalau orang Turen, anak baru tahu kemarin, anak punya saudara suruh makan tuh, aduh, Syaba' apa sih? Berarti kenyang Syaba' ini. Tak tanya Syaba' kok bisa kenyang? Oh, berarti Syaba' bahasa Arab. Di bahasa Jawa banyak dipakai Syaba'. Ya. Jadi Syaba' itu artinya kenyang. Nah, ini bahasa Jawa juga pakai. Mereka tidak ngerti kalau itu bahasa Arab. Syaba' pada dipakai di kampung-kampung. Aduh, Syaba' mas, nah, gitu. Ya, Syaba'. Jadi Syaba' itu artinya kenyang. Karena kenyang itu dapat mencegah ibadah dan memberatkan badan. Abot, nah, gitu. Terus wa min fawaidi qillatil akal sehatul badan. Nah, ini. Dan termasuk faedah sedikit makan itu, daripada faedahnya sedikit makan adalah sehatul badan, sehatnya badan. Badannya sehat. Orang kalau sedikit makan badannya sehat. Mau jalan cepat, ya gak megas menggos karena sehat. Ya, sepak bola ya cepat karena sehat. Sepak bola makan sak panci ya kayak sombelayu. Ya, balik longgo. Ya, enggak sak jam langsung ke kamar mandi. Ya, kenapa? Tadi tuh kebanyakan makan. Ya. Wadaf'il amrad al-badaniyah, dan dapat mencegah penyakit badan. Penyakit badan, bukan jiwa, penyakit badan. Apa ya banyak ya. Yes, penyakit badan lah banyak. Fa inna sababuha kasratul akli wa kahwa sudah. Wadafil amrad al-badaniyah. Fa inna sababuha, karena sesungguhnya penyebab, ini kembali ke al-amrad al-badaniyah gitu Mas ya. Karena penyebab penyakit badan itu adalah kasratul akal. Penyakit badan, orang gampang sakit gitu ya. Itu penyebabnya karena mereka ini tidak bisa jaga makan. Karena banyak makan. Apalagi makannya banyak, serba anget, tidak pernah makan dingin. Ini juga juga lumbung penyakit. Sing stroke, sing apalah banyak. Wa kasratus syurub, dan juga banyak minum. Nah, ya, banyak minum ini adalah penyebab terjadinya sakit di badan kita. Kama qila, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam syair, fa inna da'a aksar ma tarahu yakunu minat ta'am awis syarabu. Fa inna da'a, karena sesungguhnya ada penyakit itu,
aksar ma tarahu, lebih banyak lebih banyak engkau bisa melihatnya, lebih banyak ya, banyak engkau bisa melihatnya, itu terjadi minat ta'am, dari makanan dan minuman, gitu Mas. Paham ya? Jadi penyakit itu kebanyakan mesti berasal dari makanan dan minuman. Makanya orang banyak makan mesti banyak penyakit. Sedikit makan, sedikit penyakitnya. Nah, gitu. Apa ndak boleh banyak makan? Kalau ndak sering-sering boleh. Sesekali gitu ya. Kalau terpaksa. Tapi kalau kebiasaan tiap hari ndak boleh. Kita di rumah, mungkin di pondok juga nih ya, di pondok ndak boleh tiap hari banyak makan. Tapi sesekali banyak makan, bahkan melebihi porsi boleh, ndak apa-apa, sesekali. Kapan itu? Misal kita suatu saat dipaksa orang untuk makan, disokno ya ndak apa, sudah sekali tok. Ini juga dicontohkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Kan pernah Abu Hurairah dikasih susu oleh Nabi, sampai Abu Hurairah mengatakan, "Mafi maslak ya Rasulullah." Wes enggak ada jalan untuk minum. Wes sak pori-porinya, sak urat-uratnya isi susu semua, kata Rasulullah. Wes enggak bisa, jadi sak badannya full susu. Nah, berarti kan boleh sesekali tok ya. Kalau kita terpaksa mungkin suruh orang gitu ya, kok uang gak enak kalau kita enggak makan, kita sudah makan ya enggak apa-apa makan lagi. Itu enggak tiap hari. Paham ya? Tapi kalau tiap hari itu enggak boleh. Yang jadi penyakit kalau tiap hari. Ya. Kalau sesekali boleh, enggak apa-apa. Ya, apa itu? Kata la khairun la yadum wala syarrun la yadum. Ya, tidak ada kebaikan yang tidak terus menerus, dan tidak ada kejelekan yang enggak terus. Jadi kalau ini kan makan banyak jelek kan. Cuma kalau sekali tok kan la yadum, enggak terus menerus, enggak apa-apa, enggak sampai penyakit. Yang jadi penyakit itu kalau yadum terus menerus. Nah, gitu.